Halo teman-teman, kembali lagi ke pembelajaran ekonomi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter dan fiskal sebagai pengendali perekonomian di Indonesia nih. Kalian tahu gak sih peran mereka apa sebagai pengendaliannya? Terus, hasil nyatanya gimana? Yuk simak videonya baik-baik. Sebelumnya, kita harus kenal dulu gak sih sama kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Nah, kebijakan moneter sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam suatu negara. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sedangkan kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas perekonomian. Nah, tujuan kebijakan moneter sendiri yaitu menjaga stabilitas harga, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar, sehingga bank sentral dapat mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi yang merugikan. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan moneter, yaitu mendukung perekonomian dengan meningkatkan investasi dan konsumsi, misalnya melalui penurunan suku bunga, sehingga stabilitas harga dan ekonomi itu selalu stabil. Kemudian tujuan kebijakan fiskal sendiri yaitu untuk keseimbangan anggaran atau yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara itu harus setara, sehingga dapat mengatasi ketimpangan masalah ekonomi di Indonesia. Instrumen kebijakan moneter sendiri yaitu mengelola suku bunga, mengendalikan inflasi, mengatur cadangan bank, mempengaruhi likuiditas, dan menetapkan persentase cadangan yang harus disimpan oleh bank. Kebijakan fiskal sendiri yaitu meningkatkan belanja untuk lapangan kerja, memberikan subsidi, mendorong ekonomi, dan mengatur pajak, serta menggunakan utang untuk biaya proyek. Sehingga peran kedua kebijakan ini sangatlah saling mendukung dan melengkapi, sehingga akan mencapai stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan masalah di perekonomian Indonesia. Hasil nyatanya yaitu pertumbuhan PDB pada tahun 2021 itu tercatat positif, walaupun di 2020 mengalami kontraksi. Contoh berikutnya adalah pengendalian inflasi yang berhasil di Indonesia, yaitu Indonesia mampu mengendalikan inflasi di negaranya. Cukup sudah penjelasan tentang kebijakan moneter dan fiskal sebagai pengendali perekonomian Indonesia. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.